Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah walladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Wassalatu wassalamu ala man uhiya bihil qur'ana tibyanan likulli syai' nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a huda wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah isya dan insyaallah tarawih yang saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah berada di malam yang ke-11. Harapannya hanya satu, semoga seluruh rangkaian aktivitas kita di bulan suci Ramadan, mulai dari ibadah puasa, ibadah sholat, infak, sedekah, sampai dengan rutinitas kegiatan kita ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, insya Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal. Malam hari ini tema atau topik yang akan saya sampaikan ya, semoga juga sudah disampaikan oleh penceramah yang lain, tapi saya mencoba membidik dari sudut atau sisi yang lain, yakni tentang syahrul Ramadan. Di kalangan ulama menyebut ada sejumlah nama yang disandingkan dengan syahrul Ramadan. Sejumlah nama. Saya hanya mengambil satu atau dua saja, tapi bisa hanya satu saja. Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Itu saja, satu saja. Saya ulangi, Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, tentu dalam arti luas. Bisa disebut syahrul riyadah, bulan latihan atau penggemblengan ya. Sebagai syahrut tarbiyah, di Ramadan ini Allah turunkan wahyunya yang kita semua kenal, yakni Al-Quranul Karim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Intinya bahwa Al-Quran itu salah satu fungsinya
adalah memberi peringatan. Manusia ini namanya juga manusia. Pembawaannya adalah nisyan dari nusia, lupa, lengah, lalai, alpa. Itu bawaan asli manusia. Karena kealpaan, kelalaian, kelengahan, dan kelupaannya itu, manusia jatuh ke jurang salah dan dosa. Doa yang sering kita lantunkan, Rabbana la tu'akhilna in nasina au akhtana. Al-ayat. Doa itu sebenarnya deklarasi dalam versi yang lain. Kita secara jujur menyatakan bahwa aku manusia dan selamanya adalah manusia, asli manusia, maka melekat pada diriku salah dan dosa. Nasina dari kata nusia. Begitu. Jadi Al-Quran itu hadir sebagai pemberi peringatan, mengingatkan kembali, menyadarkan kembali kelalaian, kelengahan, kealpaan kita. Itu penting sekali. Saya ulangi, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, dan Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan. Karena itu juga dikenal Ramadan adalah syahrul Quran. Di kalangan ulama Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang memang Allah sudah setting sedemikian rupa, turun pada bulan tarbiyah. Maka Al-Quran itu adalah manhajut tarbiyah. Quran itu adalah kurikulum pendidikan manusia. Jadi mau jadi manusia yang sebenar-benar manusia, watak asli manusia, tabiat asli manusia, sifat manusia, maka ikuti Al-Quran itu sebagai kurikulum mendidik kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Manhajut tarbiyah. Bahkan mufassir Said Qutb, ya, sang penulis kitab tafsir legendaris Fi Zilalil Quran, Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, di bawah bimbingan Al-Quran, di bawah arahan kurikulum Al-Quran. Beliau menyebut Al-Quran adalah manhaj rabbani litarbiyah al-insaniyah. Itu kurikulum Allah siapkan untuk mendidik manusia. Karena itu maka Quran itu harus kita jadikan sebagai referensi utama di dalam menata dan mengatur kehidupan ini. Boleh dengan yang di luar Al-Quran, sejauh esensi dan substansinya seirama dan sejalan dengan pesan Al-Quranul Karim. Gitu. Jadi dia harus diletakkan sebagai mizanul hayah, neraca kehidupan.
Sekali lagi, itulah Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan adalah syahrul Quran, garis miring syahrul tarbiyah. Jamaah yang saya muliakan, sebagai syahrul tarbiyah, syahrul riyadah, dan Al-Quran sebagai manhaj tarbiyah, beberapa hal penting terkait dengan tarbiyah dan riyadah sanawiyahnya Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lurus, benar, jujur. Itu yang Allah mau dengan Ramadan itu. Jujur, lurus, benar. Kita sering mendengar kutipan salah satu hadis qudsi. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal kita itu, yang kita kerjakan itu sebagai orang beriman, untuk kita yang mengerjakan. Illa siyam, kecuali ini loh, satu ini, puasa ini. As-siyam li, puasamu itu untuk aku, dan aku yang akan menyiapkan balasan yang pas, yang tepat sesuai dengan kualitas puasamu itu. Masya Allah. Moral ideal atau ide moral dari hadis pendek ini, atau potongan hadis ini, adalah kejujuran. Jadi puasamu benar atau tidak, kalau Allah katakan itu untukku dan aku tahu persis benar atau tidak puasamu itu, karena aku maha tahu, kata Allah. Itu artinya bagi orang yang berpuasa, yang diharapkan la'allakum tattaqun, itu puncak dari spiritual, jelajah spiritual manusia namanya takwa itu harus membawa efek, melahirkan pribadi yang benar, lurus, dan jujur. Itu kataku. Inilah dalam terminologi sufi dikenal dengan kesadaran muraqabatullah. Orang bertakwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Artinya engkau yang bertakwa itu sadar bahwa dimanapun kau berada itu Allah tidak pernah luput pantauannya terhadap diri kita. Membuat kita menjadi tidak bisa neko-neko, tidak bisa macam-macam, kecuali berusaha untuk selalu di jalan benar, jalan lurus, yang disebut dengan kejujuran dan kebenaran. Itu buah dari pendidikan Ramadan. Hari-hari ini yang namanya benar, lurus, jujur, ini barang langka. Ini barang langka akhir-akhir ini, ya Allah. Padahal kata para ahli, kejujuran itu ibarat mata uang. Itu laku di mana saja. Kejujuran itu bagaikan mata uang, laku di mana saja. Tapi belakangan ini jujur menjadi langka, menjadi barang mewah. Ya Allah ya Rabb, mulai dari sertifikat palsu ada, ketidakjujuran. Kita pernah dengar beras palsu ada, gula merah palsu ibu-ibu hafal ada, pertamak palsu ada. Ini semua mungkin akibat karena itu bermula dari ijazah-ijazah palsu.
Itu bisa saja itu. Jadi memang ini budaya oplosan ini loh. Ini bikin kisruh. Kalau ini terus dibiarkan, bangsa muslim terbesar sekalipun, yang namanya berkah. Hujan itu berkah, angin itu berkah. Karena itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa berubah menjadi yang sebaliknya. Allah cabut, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Hidupmu, usahamu, ikhtiarmu, sukses, yes. Tapi enggak ada berkahnya, karena berkah itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kayak gitu tuh pantasnya itu dilakukan oleh mereka yang di mata Al-Quran disebut dengan al-munafiqun. Sulit menemukan orang munafik itu jujur. Namanya saja munafik. Ayatul munafik selasa. Idza kazzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dipercaya khianat, berkata dusta, berjanji palsu. Coba janji saya siapkan 19 juta lapangan kerja. Wow, luar biasa. 19 juta lapangan kerja. Seritek bubar itu. Ya Allah ya Rabb. Makan bergizi. Bayar pajak itu. Jadi kita ini karena tidak berangkat dari Al-Quran. Jadi kayak begini nih, Allah katakan saya cabut berkahnya. Kisah Al-Quran pendek yang sering kita baca. Kalau kita baca dari awal itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Nah, ayat yang 45 ayat ke bawah. Allahu yastahzi bil ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa man kanu muhtadun. Ayat berikutnya. Masaluhum kamathalil Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka menyalakan api, menyalakan lampu, lalu duduk melingkar. Falamma ketika mereka duduk melingkari api itu, lampu itu, cahaya itu, lampu lah kira-kira, nar, api. Apa kata Allah? Zahaballahu binurihim. Ya Allah ya Rabb. Dalam api itu ada dua unsur. Unsur memanas dan membakar. Yang satunya unsur menerangi. Zaman dulu sebelum ada listrik, kita sering bepergian pakai obor atau pakai alat lain. Itu dinyalakan, itu juga memberi penerangan bagi perjalanan kita itu. Jadi unsur nur, zahaballahu binurihim. Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim. Nur di dalam api itu yang dicabut oleh Allah. Allah biarkan apinya itu yang terus menyala. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Membiarkan mereka dalam kegelapan karena nurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itulah kebenaran yang akan membimbing kita, menuntun kita agar selamat menempuh perjalanan hidup ini, dunia
dan akhirat. Jadi di situ inti dari syahrul tarbiyah itu. Masih banyak lagi tentang syahrul tarbiyah, insya Allah akan disambung oleh para penceramah yang lain. Shadaqallahul azim. Dan saya pamit, saya akan sholat di rumah mengimami keluarga. Jadi Ramadan ini saya lebih banyak sholat di rumah dengan keluarga. Jadi istri, anak, cucu, dan saya punya tamu 3 orang. Saya suruh nunggu, nanti saya pulang baru kita sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.